Assalamualaikum Bu Purwati, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Ibu Fitri. Bagaimana Ibu Fitri? Alhamdulillah keadaan saya sehat juga. Nah, saya lihat di sini Bu Purwati mukanya kok agak tegang sedikit ya. Ada permasalahan apa yang kira-kira akan Ibu ceritakan? Gini Bu, untuk seminggu yang akan datang saya itu akan merencanakan coaching dengan rekan sejawat. Nah mungkin ada sedikit kegalauan atau perasaan yang belum menentu Bu untuk menghadapi coaching tersebut Ibu. Jadi minggu depan ini Bu akan melakukan coaching ya? Iya Bu. Nah di sini dalam proses coaching nanti kira-kira hal apa yang sudah Ibu persiapkan untuk menghadapi proses coaching? Dalam coaching nanti saya akan mempersiapkan langkah alur kita dengan menentukan tujuan dari coaching tersebut. Setelah itu mengidentifikasi permasalahannya, terus mengambil aksi nyata. Setelah itu saya kaitkan dengan menggunakan rasa. Bagus sekali, berarti Ibu sudah mengetahui tentang alur kita dalam proses coaching ini nanti. Nah di sini nanti saya akan mengamati proses coaching nanti Ibu dengan rekan sejawatnya ya Bu ya. Iya Bu. Jadi nanti ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan itu dalam proses kita. Nanti apa saja yang akan Ibu kembangkan? Di dalam coaching nanti saya akan mengembangkan kompetensi yaitu hadir penuh. Setelah itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach tersebut. Nah dari 3 itu tadi Bu ya, dari alur kita tadi ada mendengarkan aktif, kehadiran penuh dan juga mengadakan pertanyaan berbobot. Dari ketiga ini yang mana yang akan Ibu kembangkan? Yang menurut saya ingin gali terus yaitu dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Karena kenapa? Dengan kita mengajukan pertanyaan berbobot itu kita tuh menggali ide-ide dari coach tersebut, tetapi permasalahan yang dihadapi itu ide-ide itu muncul dengan sendirinya dari diri rekan sejawat tersebut. Sehingga dengan munculnya ide-ide itu bisa membuat rekan sejawat itu lebih semangat lagi dalam memperbaikinya. Nah dari itu tadi Ibu akan mengambil pertanyaan yang berbobot akan Ibu kembangkan. Di sini langkah apa yang sudah Ibu siapkan? Langkah yang harus saya lakukan yaitu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu yang nantinya itu menggali. Selain itu jangan sampai pertanyaan nanti saya itu menghakimi coach tersebut sehingga menimbulkan rasa minder. Jadi pertanyaan nanti saya buat spesifik mungkin agar ide-ide itu muncul dari coaching-nya tersebut Ibu. Ya, luar biasa ya Bu ya. Saya ucapkan semangat kepada Ibu dalam proses coaching nanti. Ide-ide Ibu itu luar biasa sekali. Semoga nanti dalam proses coachingnya tidak ada hambatan satu apapun ya. Oke Bu. Oh iya Bu, nanti mohon kehadiran Ibu untuk mendampingi saya coaching dengan rekan sejawat. Insya Allah nanti sekitar jam 10 Ibu bersedia. Iya, baik Ibu siap. Nanti saya akan hadir tepat waktu. Nanti dikabarin Bu ya kalau sudah masuk waktunya ya. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Pur. Waalaikumsalam Pak Sigit. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ibu, maaf, apakah kira-kira Ibu ada waktu ya? Oh ada Pak, gimana? Ini Bu, saya mau ada sedikit curhat Bu tentang Oh iya. Nah, saya ini kan mau melakukan proses pembelajaran. Iya, Bapak. Jadi ketika saya melakukan proses pembelajaran itu ada anak-anak itu Bu tidak begitu aktif, jadi seolah-olah hanya saya terus yang harus mengajari itu. Nah, saya itu inginnya anak-anak itu aktif sehingga bukan hanya saya saja yang
pembelajaran itu berpusat pada murid bukan berpusat pada guru. Itu permasalahannya saya. Oke, jadi Bapak Sikir ini mengalami permasalahan di kelas tentang murid ini gurunya tuh lebih aktif ya. Iya, Jadi betul. permasalahannya murid ini maunya apa ya? Selalu mendapatkan bimbingan dari guru. Betul, Nah, betul. dari permasalahan tersebut, menurut Bapak, kira-kira untuk menciptakan suasana kelas yang bagaimana yang Bapak inginkan? Saya itu inginnya begini loh Bu, ketika proses pembelajaran itu anak-anak itu mau aktif belajar, mencari sumber informasi, sehingga saya itu hanya berperan sebagai fasilitator saja Bu. Ya, saya hanya berperan sebagai fasilitator. Biasanya selama ini saya membuatnya pakai LKPD Bu, tapi mungkin LKPD saya itu kurang menarik untuk anak-anak itu, begitu Bu mungkin. Oke. Jadi Bapak sudah melakukan pembelajaran tadi, menyiapkan LKPD Pak? Ya betul Bu. Seandainya Bapak tadi menginginkan bahwa anak-anak itu kreatif dan guru itu sebagai sumber sebagai fasilitator. Adakah langkah-langkah Bapak untuk menciptakan anak-anak yang kreatif, aktif sehingga mereka itu bisa mencari bisa mengembangkan ide-ide atau materi itu Pak? Mungkin langkah-langkah apa yang Bapak lakukan untuk menciptakan anak-anak yang seperti itu Bapak? Kalau yang rencana saya itu ya, Ya, rencana rencana saya itu yang pertama jelas saya akan memperbaiki LKPD saya Bu. Jadi LKPD saya yang selama ini mungkin kurang interaktif, nah saya akan perbaiki lagi sehingga ketika anak membaca LKPD saya itu anak sudah cukup jelas mau melakukan apa Bu. Itu langkah pertama. Yang langkah kedua mungkin saya akan melakukan diskusi-diskusi dengan teman-teman kelas 3 atau kelas yang lebih tinggi, kelas tinggi Bu, sehingga saya bisa saling membandingkan antara LKPD saya itu dengan LKPD beliau-beliau yang lainnya, begitu Bu. Itu yang Oke, sangat luar biasa sekali Bapak. Bapak sudah mau tadi langkah Bapak akan memperbaiki LKPD. Ya, Setelah itu Bapak akan melakukan perbincangan dengan rekan sejawat tentang soal-soal atau apa tadi? LKPD-nya itu apakah dengan teman sejawat. Nah, pandangan Bapak, langkah yang membuat Bapak seandainya pembelajaran Bapak itu berhasil, dikatakan berhasil, indikator apa yang Bapak capai kepada si murid atau si anak Bapak? Ini Bu, yang jelas kalau dikatakan berhasil itu ketika anak itu mampu mengerjakan LKPD tersebut dengan cara bahwa anak hanya bertanya sekali-sekali, sehingga intinya itu mereka sudah mengerjakan LKPD itu baik. Biasanya itu tuh bisa terjadi Bu, berdasarkan analisa itu kalau misalnya LKPD saya itu dipenuhi dengan gambar-gambar, dengan cerita yang mungkin menarik, alur tulisannya yang menarik gitu loh, sehingga anak itu saya katakan berhasil atau pembelajaran saya itu saya katakan berhasil bila anak itu mampu mengerjakan dengan nilai yang baik tanpa begitu banyak meminta bantuan saya. Jadi saya itu hanya memberikan sebuah arahan-arahan saja gitu. Oke, jadi itu indikator pencapaian dalam pembelajaran yang Bapak lakukan. Yeah. Nah, untuk menuju keberhasilan itu, langkah-langkah apa yang akan Bapak perbuat? Ya, langkah-langkah saya yang jelas persiapannya saya lebih matangkan lagi, terus saya melakukan diskusi. Mungkin saya akan malah kalau saya mau berpikiran begini loh Bu, saya di tetangga sebelah itu kan ada guru penggerak, mungkin nanti saya akan bertanya sama guru penggerak tersebut. Itu langkah-langkah saya Bu yang akan saya lakukan. Oke, sangat luar biasa sekali Bapak untuk memperbaiki pembelajaran tadi ya, ingin membuat anak berhasil dari mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Terus Bapak tadi persiapan selanjutnya yaitu dengan memanfaatkan guru penggerak. Oke, kira-kira nih Pak ya, pembelajaran yang seperti ini kapan akan Bapak lakukan? Karena kita ini sudah mulai belajar, kalau saya tunda-tunda kayaknya tidak elok ya Bu ya. Jadi saya akan melakukannya minggu depan Bu dengan itunya. Saya berharap minggu depan
HPD yang menarik sehingga saya langsung bisa mempraktekannya dalam proses belajar mengajar. Oke Pak, dari semuanya itu adakah Pak bantuan atau dukungan orang sekitar agar pembelajaran Bapak itu berhasil? Banyak Bu, karena kalau saya mengerjakan sendiri nggak mungkin. Jadi saya itu didukung betul oleh kepala sekolah saya, oleh teman-teman saya mendapat dukungan full. Pokoknya mereka itu inginnya bahwa semua permasalahan guru-gurunya itu terselesaikan. Oke. Itu kira-kira akan dilaksanakan kapan nih Bapak? Minggu depan Bu. Oke. Minggu depan. Oke, semangat Bapak. Semoga apa yang menjadi harapan Bapak menjadi yang harapan yang Bapak impikan, dan dengan langkah-langkah yang sedemikian rupa tadi yang Bapak katakan itu semoga apa yang menjadi tujuan Bapak berhasil. Oke Bu, terima kasih. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah mengungkapkan ide-ide atau dari permasalahan yang Bapak hadapi ini tadi Pak? Pada awalnya saya sih merasa gugup mau menghadap Ibu karena saya khawatir Ibu Ya. terlalu sibuk ya. Ya. Dan ternyata Ibu bisa menerima keluhan saya, bahkan Ibu sudah memberikan semacam pencerahan kepada saya dan saya merasa lega, dan saya pikir nanti saya akan bisa langsung melaksanakan kegiatan supervisi kepada saya akan melakukan pembelajaran dengan sesuai yang saya inginkan gitu Bu. Oke, semangat Bapak, semoga yang diharapkan dapat tercapai. Iya. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Oke, sama-sama Bapak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa ya Bu Perhati, tadi sudah melakukan coaching. Dari proses coaching Ibu sebagai coach, saya lihat Ibu itu sudah sesuai dengan alur yang ada di prinsip-prinsip alur Tirta. Nah di sini apakah langkah-langkah yang sudah Ibu siapkan itu sudah sesuai dengan yang Ibu siapkan, dengan yang Ibu tanyakan kepada coach? Oke, tadi saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dan dengan menggali segala ide-ide dari permasalahan. Jadi permasalahan tadi teratasi dengan solusi dari rekan sejawat tersebut. Nah, tadi saya mengamati Ibu dalam proses coaching tadi. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan selaku pengamat tadi atau observer. Di sini saya melihat Ibu sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian tadi Ibu sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu siapkan. Kemudian alur dari coaching tadi sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah, di sini saya lihat Ibu sudah luar biasa sekali ya, sudah memiliki kompetensi yang lebih. Kemudian dari sini yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching? Oke, untuk perasaan saya sekarang sudah sangat lega Ibu, karena kenapa? Dengan coaching tadi saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, saya itu bisa membuat rekan sejawat itu menyampaikan ide-idenya sendiri atas permasalahan sendiri. Jadi potensi dari coach itu dapat tergali Ibu. Dari proses coaching ini tadi, harapan Ibu apa ke depannya? Untuk harapan ke depannya, dalam saya melakukan supervisi, misalkan coaching dengan rekan sejawat, itu melakukan kompetensinya itu sesuai dengan kompetensi inti dari coaching. Saya dapat menerapkannya, terus saya itu bisa hadir sepenuhnya saat coachingnya itu mengungkapkan permasalahan itu. Saya itu dapat hadir penuh, merasakan apa yang dirasakan si coachingnya tersebut, sehingga saya itu mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali dari potensi yang dimiliki guru tersebut. Bagus sekali ya Bu, luar biasa dalam proses coaching ini. Semoga kedepannya Ibu akan melakukan coaching dengan rekan sejawat yang lainnya dan akan membagikan ilmu yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching ini. Semangat terus bergerak, tergerak dan menggerakkan orang lain.
Ya, mungkin sampai di sini penglihatan saya. Terima kasih Ibu. Tetap semangat ya Bu. Oke, sama-sama Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Banyak sekali permasalahan yang sudah saya selesaikan hari ini bersama Ibu. Terima kasih atas waktunya. Kedepannya terus saya harapkan bimbingan dari Ibu. Saya ucapkan